Saudara sekalian, selamat pagi. Dari studio GKNF saya ucapkan selamat berjumpa. Dan seperti biasa saya ingin menyampaikan renungan singkat pagi hari ini dengan tema Nabi palsu dan guru palsu. Diambil teksnya dari 2 Petrus pasal 2 ayat 1-3 berbunyi demikian. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena keserakahan guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudaraku yang kasih. Kepalsuan adalah sesuatu yang sangat lazim dalam dunia kita. Kita sudah sering mendengar macam-macam yang dipalsukan. Ada uang palsu, ada obat palsu, ada vaksin palsu, ada pupuk palsu, dan 1001 kepalsuan. Dalam teks yang kita baca tadi, kita mendengar 2 hal yang palsu. Dalam hal ini adalah nabi palsu dan guru palsu. Dan untuk renungan kali ini saya ingin membahas tentang nabi palsu. Seperti kemarin sudah disinggung bahwa nabi adalah orang yang secara khusus dipilih oleh Tuhan dengan kriteria khusus, lalu diberi roh Tuhan, dan Tuhan kemudian memberikan sabdanya atau menyampaikan rahasia yang akan terjadi ke depan. Dalam bahasa Alkitab, nabi itu tugasnya adalah menyampaikan firman Tuhan dan menyampaikan nubuatan, yaitu sesuatu yang pasti akan terjadi di masa depan. Dan saudara-saudara, sayangnya bahwa jabatan yang sangat luhur itu juga dalam realita historis. Kemudian ada nabi-nabi palsu. Nabi yang sesungguhnya tidak dipanggil oleh Tuhan, yang sesungguhnya tidak memenuhi kriteria sebagai seorang nabi, yang sesungguhnya dia hanya memainkan, memanipulasi kata-kata, mengklaim sebagai nabi. Tapi sesungguhnya dia bukan nabi. Itulah yang namanya nabi palsu. Dan nabi palsu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, nabi palsu selalu hanya tertarik pada popularitas. Dia ingin membuat pendengarnya senang. Yang disampaikan adalah hal-hal yang baik saja, yang menyenangkan telinga, yang membuat orang gembira. Dia tidak suka bicara mengenai dosa, tidak suka bicara mengenai hal-hal yang sesungguhnya disampaikan Tuhan, tapi hanya menyampaikan hal-hal yang menyenangkan telinga. Seperti dalam Yeremia 6 ayat 14. Di sana ada nabi palsu juga yang menyampaikan tentang damai, tetapi sesungguhnya damai itu tidak ada. Yang kedua, ciri yang kedua nabi palsu adalah selalu mencari keuntungan finansial. Mika pasal 3 ayat 11 berkata, para pemimpin itu memutuskan hukum karena suap, para imamnya mengejar hanya demi bayaran, dan para nabinya menyampaikan ramalan demi mendapatkan uang. Jadi motif pelayanannya adalah keuntungan finansial. Yang ketiga adalah nabi palsu selalu menampilkan gaya hidup penuh kepalsuan dan kemunafikan. Kata-katanya tidak mencerminkan seorang yang benar sebagai orang yang layak didengar. Kata-katanya penuh dengan caci maki, menghina orang lain, merendahkan golongan lain, dan mengumpat dengan kata-kata yang berasal dari si jahat. Saudaraku, itu adalah ciri-ciri nabi palsu. Sayangnya, menurut firman Tuhan memang di akhir zaman orang akan lebih senang mendengar hal yang demikian, yang menyenangkan telinga, yang bisa menyampaikan kebahagiaan, yang bisa menyampaikan kekayaan. Dan itu yang kemudian membuat manusia makin jauh dari Tuhan. Karena itu saudaraku, waspadalah. Karena nabi palsu akan menghancurkan iman kita
Dan bersama dengan nabi palsu itu, kita akan membayar harga yang mahal. Karena itu saudaraku, firman Tuhan berkata, ujilah tiap roh. Peganglah firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Hati-hati terhadap nabi palsu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami selalu bersyukur karena di dalam zaman kami ada firman Tuhan yang sangat lengkap dan mudah dipahami. Tolong kami untuk berkaca dan berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak silau terhadap kata-kata indah atau janji-janji manis para nabi palsu. Atau bahkan kata-kata yang penuh kebencian dan kedengkian. Berkatilah dan tolonglah kami semua hari ini dalam segala aktivitas tugas kami. Bapa, terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara.